itu janji setan yang Allah memberikan penangguhan kepada manusia. Ketika dia nggak mau mentaati Allah, ketika ayat-ayatnya diingkari, maka Allah menyerahkan orang-orang yang mengingkari tersebut kepada setan agar dikendalikan cara hidupnya. Makanya hari ini orang-orang yang dukun segala macam itu adalah kaki tangannya setan. Ya kan? Mereka meramal begitu mudah. Datang orang diramal begini-begini. Oh kok bener. Lah iya, kehidupan saudara itu dikendalikan sehingga apapun yang akan terjadi ke depan nanti, mereka bisa memanipulasi keadaan tersebut. Sehingga seakan-akan ramalan itu benar. Sehingga saudara percaya dengan mereka. Tapi bagi orang-orang beriman, gak ada setan, jangankan setan, iblis pun tidak mampu mengendalikan manusia yang beriman. Maka saudara ingin benar-benar menjadi orang yang beriman atau orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah sehingga saudara dikuasai oleh setan? Maka pada akhirnya ketika perkara hisab sudah terjadi, setan pada akhirnya menyalahi janjinya. Hari ini mungkin saudara pengen kaya, setan ngasih kekayaan. Kenapa kita datang ke Mbah Dukun? Mbah, saya kepengen dagang rame. Ya kan? Begitu datang ke sana, iya kamu syaratnya begini, begitu kita dagang di situ. Mau makanan nggak enak, mau apa segala macam kayak gitu. Ya karena setan itu menguasai banyak orang hari ini. Dia membisikkan pada setiap orang, beli di sana, beli di sana. Akhirnya rame. Coba kalau manusia sudah tidak ada yang dikendalikan oleh setan. Manusia dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mereka pun dengan sendirinya akan menyingkir. Maka kita buka Quran surat Ibrahim ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kau mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Pada akhirnya setan bilang apa? Saya dulu menjanjikan dunia, tapi aku menyalahinya. Karena apa? Pada akhirnya setan pun kembali kepada akan dimasukkan ke dalam neraka bersama pengikut-pengikutnya. Sebelum kita membahas janji Allah, adakah selain Allah yang berkuasa di dunia ini hingga mengapa engkau tidak mengikuti Allah? Saudara, lahir, besar, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rizki? Siapa yang memberi pendengaran? Siapa yang memberi penglihatan? Siapa yang memberi kesehatan? Dan kepada siapa kita akan mati? Kenapa hari ini banyak orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Toh pada akhirnya saudara sadar, saudara tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah, artinya kita tidak ada daya dan upaya kecuali berserah diri hanya kepada Allah. Maka kita buka dalam Quran surat Fatir ayat 40 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu serain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ini tantangan Allah pada manusia yang menyeru selain
Allah? Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab pada mereka sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka pada sebagian yang saudari tantang, yang memberikan janji-janji selain apa yang Allah janjikan. Apakah mereka punya peran dalam penciptaan langit dan bumi? Apakah mereka punya peran dalam menciptakan semesta ini? Ataukah mereka mendapatkan kitab sehingga mereka menerangkan segala sesuatu dari Allah? Tidak. Semua sudah jelas dalam Quran. Yang benar ya ngikutin Allah, yang salah nggak mau taat kepada Allah. Itu sangat jelas. Jadi sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan. Jadi menjanjikan tipuan itu apa? Dunia ini dikatakan dalam Quran itu tipuan. Kalau ada orang bicara tentang agama, kok bahasnya dunia, bagaimana mendapatkan dunia, itu mereka tertipu. Karena Quran gak ada satupun ayat yang menerangkan agar kita menjadikan dunia sebagai tujuannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang janji Allah. Kita lanjut tentang janji Allah. Jadi, kalau setan menjanjikan dunia dan perhiasannya, kalau Allah menjanjikan hidayah dan jannah. Ketika saudara selagi masih di dalam jalan hidayah, berarti saudara masih diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau saudara masih berada di dalam kebenaran, berarti Allah mengampuni dosa-dosa saudara sekalipun dosanya seluas langit dan bumi. Tetapi ketika saudara kekuasaannya sudah diserahkan kepada setan yang akhirnya disesatkan, saudara sudah tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, ayat-ayat diabaikan, perintah-perintah diabaikan, itu tandanya kalau saudara sudah tidak diampuni dosa. Makanya orang-orang yang disesatkan pada akhirnya dikasih penangguhan oleh Allah, yang akhirnya dikasih dunia dan perhiasannya. Itu kan tadi ayatnya jelas. Ketika saudara mendapatkan hidayah, berarti saudara diampuni. Maka hari ini saudara jangan berkecil hati. Selagi saudara hari ini bisa untuk berbuat baik, bersikap baik, beramal baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berarti Allah masih membimbing saudara untuk memperbaiki diri. Tapi kalau saudara sudah sulit sekali untuk berbuat baik, sudah sulit sekali berbuat amal soleh, sulit bertutur kata yang baik, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu tanda-tandanya kalau saudara mulai disesatkan dengan cara yang tidak saudara sadari. Maka berapa banyak hari ini orang yang sholat, yang bacanya surat-surat pendek yang artinya sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah menjadikan kamu gak sadar, telah menjadikan kamu tersesat, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu jelas dibaca setiap hari, tapi begitu pulang ke rumah, hidupnya bermegah-megah. Itu gimana? Ayat-ayat Quran aja diingkari, walaupun dia membaca setiap hari. Belum Hud 15-16, belum ayat-ayat yang lain. Di dalam Quran isinya banyakkan tentang hal akhirat dan akhirat. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengatakan akhirat dan akhirat.
Maka ketika saudara sudah dipalingkan dari hidayah, itu tanda-tandanya kalau saudara sudah mulai disesatkan oleh Allah. Dan artinya Allah tidak mengampuni dosa-dosa saudara. Ketika saudara telah Tapi kalau saudara masih tetap di jalan hidayah, insya Allah sebesar apapun dosa-dosa, berarti Allah masih mengampuni. Buktinya Allah masih membimbing saudara bersikap yang baik, membimbing saudara memandang bahwasanya kita akan mati, dunia adalah sementara, dunia adalah fana, dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau saudara sudah meragukan itu semua, itu peralihan, transisi menuju kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau kita mau bertakwa apa? Taat, tunduk dan pada Allah dan Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan kemampuan membedakan, oh ini jalan yang benar, ini yang sesat. Tapi kalau saudara sudah nggak mampu membedakan yang benar dan yang sesat, itu tanda-tanda kalau saudara sudah mulai transisi di mana Allah mengarahkan saudara kepada jalan kebatilan. Jadi ketika kita mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang berarti juga Allah menghapus segala kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya tanda-tandanya kita masih diberi furqan, kemampuan membedakan yang benar dan yang. Kalau sudah nggak punya furqan, nggak mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, sudah Allah sudah tidak mengampuni dosa-dosamu, Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahanmu, yang akhirnya Allah menyerahkan saudara kepada setan untuk disesatkan.